Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku di rumah, apa kabarnya hari ini? Semoga Allah selalu memberikan karunia-Nya kepada kita ya. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, materi IPS, PPKN, dan SPD. Materi IPS. Pemanfaatan hewan dan tumbuhan oleh manusia. Hewan dan tumbuhan dimanfaatkan sebagai bahan makanan, pakaian, obat-obatan, dan kerajinan. Contoh pemanfaatan hewan oleh manusia sebagai makanan dan diolah tenaganya. Contoh pemanfaatan tumbuhan oleh manusia sebagai mata pencaharian, untuk berkebun, untuk membuat kerajinan, kursi, dan sebagainya. Pemanfaatan sumber daya alam atau SDA. Sumber daya alam juga dimanfaatkan untuk membantu kegiatan manusia. Sumber daya alam harus kita manfaatkan dengan bijak. Berikut adalah contoh-contoh pemanfaatan sumber daya alam oleh manusia. Sumber daya alam dan pemanfaatannya. Indonesia memiliki berbagai macam sumber daya alam. Salah satunya adalah tumbuhan jarak. Buah jarak menghasilkan minyak yang dapat digunakan sebagai bahan bakar. Minyak jarak merupakan sumber energi alternatif. Contoh pemanfaatan buah jarak. Pemanfaatan minyak jarak memberikan dampak positif bagi kegiatan ekonomi masyarakat. Banyak industri kecil mengolah buah jarak menjadi minyak gosok. Industri-industri kecil tersebut memberikan lapangan pekerjaan baru kepada masyarakat. Berkat tumbuhan jarak, masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya. Pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Indonesia memiliki banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan. Contohnya adalah singkong. Singkong juga dapat diolah menjadi makanan. Jenis-jenis makanan hasil olahan singkong adalah getuk, comro, dan keripik singkong. Singkong adalah salah satu umbi yang paling banyak dimanfaatkan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia menjadikan singkong sebagai sumber mata pencaharian, mulai dari petani, industri rumahan, hingga pegawai pabrik yang mengolah singkong menjadi makanan yang enak dan layak untuk dijual. Singkong sangat berperan dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Teman-teman, sekarang kita lanjut ke materi PPKN. Pelaksanaan hak dan kewajiban. Pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang. Contohnya, kita berhak menggunakan listrik, berarti kita juga wajib membayar tagihan listrik. Sebelum menerima hak, kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Menghemat penggunaan listrik termasuk kewajiban kita ya. Poster pelaksanaan hak dan kewajiban. Kita berhak memanfaatkan energi dan wajib menghemat penggunaannya. Ajaklah orang-orang untuk menghemat energi melalui poster. Poster dapat digunakan untuk mengajak masyarakat melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Kerjasama dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban terhadap penggunaan sumber energi. Hak berarti menggunakan sumber energi sesuai dengan kebutuhan, sedangkan kewajiban adalah menghemat energi. Pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pemanfaatan energi. Hak merupakan segala sesuatu yang harus kita peroleh. Kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus kita lakukan. Pemanfaatan sumber energi harus sesuai dengan hak dan kewajiban. Air merupakan salah satu sumber energi. Setiap manusia memiliki hak mendapatkan air untuk mandi, minum, dan mencuci. Manusia juga memiliki kewajiban menghemat penggunaan air. Manusia harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang agar kehidupan menjadi harmonis. Pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Menghemat energi adalah kewajiban kita semua. Kita berhak memanfaatkan energi listrik untuk aktivitas sehari-hari. Kita juga wajib menghemat penggunaannya.
gunakan listrik sesuai kebutuhan. Contohnya dengan mematikan lampu jika tidak digunakan. Hak dan kewajiban sehari-hari. Penggunaan energi alternatif dapat mengurangi pencemaran. Penggunaan energi alternatif berarti telah memenuhi kewajiban memelihara lingkungan. Kewajiban dalam memelihara lingkungan. 1. Gunakan air sesuai kebutuhan. 2. Menggunakan kendaraan hemat energi. 3. Tidak membuang limbah sembarangan. 4. Gunakan sinar matahari untuk penerangan siang hari. Yang kelima, mengurangi penggunaan energi. Hak-hak yang akan didapatkan setelah melaksanakan kewajiban memelihara lingkungan. 1. Akan memperoleh udara yang segar. Udara menjadi lebih terjaga jika kita memelihara lingkungan. Yang kedua, tubuh kita akan menjadi sehat. Yang ketiga, dapat menggunakan air bersih untuk mandi, minum, dan mencuci. Juga dapat memanfaatkan sumber daya alam dengan baik. Materi SPDB. Menyanyi dengan notasi angka. Ingatlah kembali not angka yang telah kamu pelajari. Dalam menyanyikan sebuah lagu, simbol nada tidak hanya diwujudkan dengan not angka, tetapi juga dengan not balok. Not angka adalah not yang dilambangkan dengan angka-angka, sedangkan not balok adalah not yang dilambangkan dengan gambar. Pada dasarnya, baik not angka atau not balok berfungsi untuk mempermudah dalam mempelajari sebuah lagu. Pola irama dan ketukan. Irama adalah rangkaian bunyi yang teratur. Pola irama merupakan panjang dan pendeknya bunyi sebuah lagu. Sedangkan pola terbentuk apabila bunyi nada yang teratur dan berulang-ulang. Panjang pendeknya bunyi dihitung berdasarkan ketukan. Pola irama dalam lagu umumnya 4/4, 3/4, dan 6/8. Teman-teman silakan lihat contohnya ya. Bunyi yang dihasilkan dapat berasal dari internal dan eksternal. Bunyi internal adalah dihasilkan dari tubuh kita. Contohnya bertepuk tangan, menepuk paha, dan menghentakkan kaki ke lantai. Lama bunyi tepuk tangan disesuaikan dengan nilai nadanya. 1 tepuk tangan dapat bernilai setengah ketuk, 1 ketuk, 2 ketuk, 3 ketuk, dan 4 ketuk. Lalu, bunyi eksternal adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat musik, contohnya gendang, suling, dan lain-lain ya. Bernyanyi secara berkelompok. Bernyanyi dapat dilakukan sendiri atau berkelompok. Dalam berkelompok, teman-teman harus memperhatikan tinggi dan rendah nada, memperhatikan tempo, dan memperhatikan dinamika lagu. Paduan suara adalah salah satu contoh bernyanyi dengan dilakukan berkelompok. Bernyanyi dengan baik dan benar. Dalam bernyanyi, kita perlu mengetahui teknik bernyanyi yang baik. Hal-hal yang harus diperhatikan saat bernyanyi yaitu: pertama, lakukan pemanasan. Kedua, mengatur teknik pernapasan. Ada jenis pernapasan dalam bernyanyi yaitu pernapasan dada, perut, dan diafragma. Teknik pernapasan yang baik saat bernyanyi adalah pernapasan diafragma. Ketiga, sikap tubuh harus berdiri tegap. Keempat, penguasaan artikulasi atau mengucapkan huruf A, I, U, E, O. 5. Minum air hangat dan tidak terlalu banyak mengkonsumsi gorengan. Alhamdulillah teman-teman, materi tema 2, subtema 2, dan 3 sudah selesai. Sebelum Bu Guru akhiri, kita baca dulu ya hadis berikut. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, akan terjadi sepeninggalku sifat monopoli, yaitu mementingkan diri sendiri, dan beberapa kemungkaran. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana pesan Tuhan kepada kami menghadapi hal itu? Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, tunaikanlah kewajibanmu
dan mintalah kepada Allah untuk mendapatkan hakmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anak-anak, jangan lupa buku pulpenanya diisi ya subtema 2 dan subtema 3. Penugasannya sudah Bu Guru tulis di e-learning. Selamat mengerjakan ya. Semoga Allah selalu melindungi anak-anak semua. Insya Allah bertemu lagi dengan Bu Guru di tema 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.